Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pagi ini dalam kondisi sehat walafiat ya. Dan semua urusannya lancar ya. Oke, ketemu lagi. Di video kali ini saya mau tunjukkan beberapa hal di pembangunan kapal. Ya, mungkin ada sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman lah ya. Sambil kita lihat-lihat proses lanjutan pembangunan Desa Goni. Saya belum sempat ke galangan lain. Mungkin nanti sore saya sempatkan ya, dan saya sematkan di video ini juga. Nanti sore saya akan coba usahakan ke beberapa galangan tempat bangun kapal yang kami desain. Nah, ini saya sedang ada di Bahari Mas, helm kuning, dan juga teman-teman bisa lihat ini namanya. Ada kasus yang cukup menarik untuk pembelajaran teman-teman. Jadi saya selalu perhatikan mengenai sambungan-sambungan konstruksi di kapal ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu secara keseluruhan dari atas. Kita akan naikkan drone. Saya bawa drone ini. Kita lihat dari atas. Selamat menyaksikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, saya sangat perhatikan sambungan-sambungan baik di dalam konstruksi maupun di lambungnya. Ini nanti kita suruh suruh buka lagi karena di situ ada sambungan plat ya, sambungan plat yang hanya sekitar berapa senti itu, 8 senti. Dia sebaiknya dipotong sampai ke sini nanti. Kemarin di atas juga ada, nanti saya coba naik juga, saya tunjukkan kira-kira sambungannya seperti apa dan harus dibuka seperti apa. Saya panggil dulu orang yang masang. Mas! Itu ya, sambungan itu sampean potong lewat tulang satu. 30 cm ke situ, terus ganti plat yang baru. Ada sambungan kecil itu loh Mas. Nah itu ya. Iya. Oke ya. Sana kan enggak ada sambungan kayaknya. Sebelah sini enggak ada sambungan ya. Nah, sebelah situ kan enggak ada. Jadi di sebelah sini enggak ada. Oh, itu enggak. Itu enggak usah, sana aja. Ini aman ini. Hah? Sama kan? Nah, oke. Itu tadi salah satu contoh kecil yang di pembangunan kapal sangat penting. Jadi yang sering saya bilang, jangan ada sambungan di konstruksi, baik itu di tulang-tulang besar maupun di plat seperti itu yang kurang dari 30 cm. Kenapa? Karena di situ nanti akan dilakukan pengelasan dan daerah HAZ ya, daerah getas. Ketika kamu ya, kalau ini di depan sebenarnya tidak ada masalah, cuma kelihatannya aja kita tidak bisa bikin kapal kalau kita biarkan seperti itu. Terlebih kalau dia di tengah, di daerah midship, itu jangan sesekali nyambung yang kurang dari 30 cm. Ada sambungan konstruksi yang kurang dari 30 cm, nanti dia akan menyebabkan kapal ya, banyak penyebab lah ya. Salah satunya ya ini, dia akan menyebabkan kapal patah. Karena di situ daerah HAZ-nya akan berkumpul di situ. Ya, berkumpul di situ, dan daerah HAZ itu apa? Teman-teman bisa searching sendiri di Google. Dia itu daerah getas akibat pengelasan itu tadi, ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Kita akan naik, cuma saya tunjukkan ini dulu. Ini adalah jalur untuk chain atau beton. Nanti kita pasang beton round bar 2 inci di sini. Nah, teman-teman bisa lihat ini lurus sekali, tidak ada bengkok-bengkok, baik upper chain maupun lower chainnya ya. Nah itu tidak ada melengkung-melengkung kayak kapal yang lainnya, kayak kapal sebelumnya yang saya tunjukkan itu. Jadi dia ini karena ada bracket-bracket di setiap satu jarak gading itu saya kasih 2 bracket. Makanya di sini lurus saja. Nah itu fungsinya bracket yang di samping yang sering saya tunjukkan kemarin itu. Mungkin kita ke sana. Nah ini adalah bracket-bracket tambahan, 1 dan 2 ini adalah bracket tambahan. Tujuan pemasangan bracket ini yaitu supaya
ini lurus, chain itu lurus gitu, tidak melengkung-melengkung ya. Sebenarnya tulang-tulangnya kan, maksudnya frame-nya kan ini, frame gede itu ini dan itu, dan kita tambahkan 2 bracket kecil di sini, fungsinya untuk menjaga supaya ini tidak melengkung. Soalnya kalau tidak ada ini dia melengkung-melengkung. Di setiap gading itu melengkung-melengkung. Oke, kita coba naik dulu. Dan ini sekat-sekat untuk deck hose sudah dicat ya, tinggal dipasang nanti ketika di belakang itu sudah selesai. Nah, kasusnya yang depan tadi sama kayak ini ya. Jadi mereka kemarin ini ada bukan salah potong sebenarnya, cuma karena ada perubahan manhole, harusnya dia manhole gepeng dan ini menggunakan manhole kotak yang bisa orang keluar masuk dengan gampang. Nah, ini ada sambungan kecil di sini. Ada sambungan kecil di sini. Ya. Sambungan kecil di sini. Ini haram. Hukumnya haram, jangan ada sambungan sekecil ini, makanya saya suruh crop sampai sebesar ini. Nah, ini dipotong ya, dipotong sambungannya dan lubangnya dibuang, kita ganti dengan plat baru seperti itu, karena tidak boleh ada sambungan. Pak, kenapa kok enggak di situ aja? Ini karena kebetulan platnya adanya ini ya, jadi supaya tidak motong-motong lagi dan kelihatan lebih gede juga. Bisa aja sebenarnya di separuh sini, di dekat bukaan ini, di dekat bukaan ini. Nah, bisa aja separuh, cuma karena platnya ini supaya tidak motong-motong lagi, ya udah kita buka semuanya. Karena kebetulan di bawah juga belum dilas, seperti itu. Nah, saya sudah berada di decknya OBD Sagoni dan seperti teman-teman lihat di itu sudah banyak bukaan-bukaan ya, manhole, dan juga di depan tadi sudah saya tunjukkan sambungan di kapal yang haram hukumnya, tidak boleh ada sambungan yang kurang dari 30 cm. Sudah saya jelaskan tadi kenapa. Nah, kita akan coba lihat juga di belakang ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas siapa ini, Mas Irfan Baulangi ya, Mas Irfan Baulangi. Di belakang itu kita sudah sampai ini. Nah, coba saya balik dulu kameranya. Nah, ini sudah hampir belakang. Saya kemarin sudah tunjukkan paling ujung. Nah, ini seperti ini aja di bagian belakangnya dan konstruksinya masih memanjang ya. Seperti teman-teman bisa lihat itu konstruksinya memanjang, dan ini bukaan untuk akses ke pump room ini, dan di belakangnya akses ke engine room seperti itu. Nah, bukaan-bukaan di samping dia sambungan plat, bukaan di kapal itu dia harus round seperti ini ya, harus bulat ujung-ujungnya itu, tidak boleh nyudut. Kenapa? Sudah pernah saya jelaskan, jadi saya singgung sedikit ya. Jadi waktu itu saya diajak survei kapal oleh GM saya, dan saya disuruh ke depan, GM saya berada di belakang, dia ketok kapal itu, dipukul dindingnya, lalu saya ditanya saya yang ngetok, beliau ada di depan dan dia bagus getarannya sampai ke depan, artinya gayanya masih menerus. Nah, hubungan dengan gaya itu tadi yang menyebabkan kapal bisa crack. Kalau di ujung-ujung ini ya, di ujung-ujung ini kita bikin sudut, di situ akan terjadi crack atau lokasi crack akan terjadi di situ. Itulah kenapa semua manhole, semua bukaan di kapal itu dia wajib ada round di ujung-ujungnya, seperti itu. Nah, sambil ini saya menjawab pertanyaan dari Mas Irfan Baulangi ya. Pak, izin bertanya, apa saja kelebihan dan kekurangan dari kapal SPOB dan tanker walaupun jumlah muatannya sama? Jadi begini Mas, sudah pernah saya jelaskan bahwa kenapa orang bikin SPOB, kenapa bikin tanker. Yang pertama yaitu kalau dari segi aturan ketentuan untuk GT sekian dia wajib peraturan ini itu mungkin tidak ada bedanya ya. Terlebih kalau dia misalnya muatannya sama. Contoh aja, ada tanker dengan muatan 5.000 dengan SPOB dengan muatan 5.000, itu aturan untuk konstruksi, aturan untuk keselamatannya dia sama. Cuma bedanya di sini adalah dari segi teknisnya, teknis pekerjaan di lapangannya. Kalau tanker dengan kapasitas 5.000 itu dia pasti draftnya dalam sekali ya, dalam sekali, sehingga kalau kita mau masuk ke muara atau masuk ke daerah-daerah yang cukup dangkal ya, itu tidak bisa. Nah, kelebihan SPOB yaitu dia bisa ini masuk ke daerah-daerah pedalaman yang dangkal, karena kalau muatan 5.000 itu mungkin SPOB draftnya itu sekitar 4 atau ya bisa jadi 4,5 seperti itu, 4,5 meter, dan itu bisa masuk sampai ke pedalaman. Tapi kalau tanker tidak bisa. Karena notabene tanker dan SPOB itu beda di lebarnya dan tentunya panjangnya juga kalau muatannya sama ya. Kalau tanker itu dia agak ramping, makanya draftnya dia
lebih dalam. Di video kemarin saya juga ada singgung ini waktu mereka masang plat sisi ini ya. Kenapa ini dilebihkan sekitar 10 sampai 15 cm. Ada aturannya, ini adalah namanya deck spill. Ya, deck spill. Kalau untuk kapal tanker dia wajib seperti ini ya, kapal tanker. Kapal yang dimuati minyak. Dia wajib dilebihkan seperti ini, tujuannya yaitu untuk memenuhi aturan MARPOL, Marine Pollution, supaya kalau ada tumpahan minyak dia tidak langsung jatuh ke laut. Jadi dia selalu ada lebih seperti ini. Seperti itu. Ini namanya deck spill. Supaya tidak ada minyak, ketika ada tumpahan minyak dia tidak langsung jatuh ke laut. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hujan, Pak? Airnya apa akan ngantung sih? Enggak. Di belakang sana nanti itu ada scupper. Di ujung paling belakang sana ada scupper dan itu bisa dibuka tutup sesuai apa? Sesuai kebutuhan. Ketika hujan atau apa, scuppernya dibuka, dan ketika kita sedang proses loading unloading dia scuppernya wajib ditutup. Cuma di kapal ini belum dipasang. Nanti saya tunjukkan. Lalu pertanyaan berikutnya dari Mas Yogi Malik Arifin, Pak mau tanya untuk peran surveyor kelas saat bangunan baru itu apa saja ya? Jadi begini, Mas Yogi, secara aturan sebelum kapal dibangun ya, kita bicara secara aturan ya, cuma pada kenyataannya di lapangan itu banyak sekali kapal-kapal yang dibangun sebelum gambarnya di approve atau sebelum gambarnya disahkan ke perhubungan. Nah, untuk kelas sendiri saya sudah pernah jelaskan, ada kelas bangunan baru, ada bangunan sudah jadi, ada TOKA. Nah, sekarang saya akan bahas di kelas bangunan baru ya. Kelas bangunan baru itu yang pertama dia wajib melakukan approval gambar-gambarnya ke kelas. Jadi kita desain, kemudian kita submit ke kelas untuk dilakukan pemeriksaan apakah yang direncanakan sudah sesuai dengan aturan kelas atau belum. Lalu pihak kelas akan menyetujui, approve. Nah, ketika kapal mulai dibangun itu kelas menurunkan surveyor ya. Surveyor untuk memastikan bahwa yang terpasang di kapal, baik itu konstruksi, perlengkapan, mesin, semuanya 100% ada di kapal itu sesuai dengan gambar yang sudah di-approve oleh kelas ya. Dan apa saja? Ya semuanya, termasuk pengelasan, kemudian kesesuaian konstruksi, siku-sikunya, tulang-tulangnya. Jadi mereka ngukur semuanya, disesuaikan dengan gambar yang sudah disetujui oleh kelas. Jadi itu adalah fungsi surveyor untuk bangunan baru. Dia akan datang ke kapal setiap termin. Kadang ada yang kalau di kelas asing itu mereka malah datang ya, tanpa kita undang itu mereka datang, bahkan menanyakan schedule-nya kira-kira di pembangunan kapal itu saya harus datang berapa minggu sekali atau berapa hari sekali. Nah, kalau untuk kelas BK ini kita harus menginformasikan ke surveyornya atau memberikan permohonan ke surveyornya bahwa kompartemen ini sudah siap untuk diperiksa. Diperiksanya yaitu dari konstruksinya, kemudian pengelasannya, lalu ya semuanya lah seperti itu. Oke Mas Yogi ya. Satu lagi ya, hari ini kita jawab 3 pertanyaan saja. Ada satu lagi dari Mas Fendi. Pak numpang nanya kalau beli kapal second apa saja yang harus diperhatikan? Terima kasih. Jadi pertimbangannya yaitu ketika mau beli kapal second, diketahui dulu beli kapal second ini untuk dipakai lagi atau untuk di-scrap. Karena ada banyak jual beli kapal second itu tujuannya untuk di-scrap juga, untuk dipakai juga. Nah, kalau untuk di-scrap ya di survei draft aja, kemudian diketahui beratnya berapa. Nanti akan saya bahas di video tersendiri untuk menghitung, tapi udah pernah saya tunjukkan ya, untuk menghitung berat kapal kosong itu ya. Cuma ini untuk yang dipakai lagi lah, saya bahas untuk kalau mau beli kapal mau dipakai lagi. Jadi yang pertama yaitu kita ngelihat tahunnya, kemudian konstruksinya, kita lakukan UT di semua bagian, di lambung, di sekat-sekatnya kita UT, dan kita cek konstruksi di bagian bawah, pondasi mesinnya, segala macam. Ya secara umum fisik kapal itulah ya, perlengkapannya semuanya. Kemudian yang kedua yaitu status kepemilikan harus jelas. Jangan sampai kita beli kapal itu pemiliknya ngaco ya, pemiliknya ngaco artinya tidak jelas. Terutama biasanya kapal-kapal sitaan, kita harus jelas, apalagi banyak sekarang, saya tidak tahu secara detail ya, mungkin ada juga kasusnya seperti itu, pencurian kapal segala macam. Intinya dokumen harus jelas, dan perlu diketahui juga selain jelas kepemilikannya, dokumen harus valid. Bisa saja dikondisikan, misalnya dokumennya tidak valid seperti dia suspend kelasnya atau sertifikat konstruksinya mati, itu bisa dilakukan upgrading, maksudnya validasi lagi ya, melakukan pengedokan dan segala macam. Ya mungkin itu tadi, hanya konstruksi, kemudian kepemilikan, lalu keabsahan dokumen dan status kepemilikan, dan juga tentunya harganya harus menyesuaikan. Seperti itu Mas.
Oke, itu saja video kali ini teman-teman. Dan mohon maaf saya tidak bisa sempat ke galangan lain ya. Jadi video kali ini hanya di Bahar Rima saja. Dan kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Dan kalau dari jawaban saya tadi atau yang saya jelaskan tadi ada yang kurang atau ada yang kurang tepat, silahkan dikomentari juga. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini dan mudah-mudahan bermanfaat ya, atau paling tidak menghibur lah ya, dan menambah sedikit pengetahuan ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.